perampasan aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, RUU TNI Polri, RUU KUHP, dan RUU lainnya yang setidaknya 5 tahun kebelakang ini kami mahasiswa konsisten untuk serukan, namun mungkin sangat sedikit yang goal. Tentu ini menjadi catatan bahwa DPR hari ini kami harapkan dapat menindaklanjuti rancangan undang-undang tersebut yang belum selesai tersebut, yang menjadi tuntutan masyarakat tersebut. Karena yang kami khawatirkan, ketika ada aksi penunggangan, ada aksi provokasi, dan seterusnya, kawan-kawan mahasiswa juga terpantik. Kenapa? Karena ada akumulasi dari tuntutan-tuntutan kami yang kemarin belum terwadahi. Jadi kami mohon hal tersebut dapat menjadi perhatian Bapak-Bapak sekalian. Selain itu, DPR harus mendorong dan pastikan agar dapat mendorong pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis dan cepat. Misalnya, pastikan tidak ada kenaikan pajak yang membebankan rakyat. Karena demonstrasi hari ini tentu tidak dapat dipungkiri menjadi akumulasi dari gerakan-gerakan di kota kabupaten yang lain. Negara dapat meningkatkan pendapatan negara melalui hal lain, tidak hanya melalui pajak yang membebankan rakyat, seperti optimalisasi kinerja BUMN, tegas terhadap koruptor melalui undang-undang perampasan aset, dan lain sebagainya. Alternatif-alternatif ini untuk mengisi kas negara harus dilakukan daripada membebankan keuangan negara kepada masyarakat. Ini yang perlu dicatat dan perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah perhatikan kesejahteraan beberapa elemen masyarakat yang mengambil peran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah kesejahteraan guru, veteran, dan profesi lainnya. Mungkin ketika kita bertanya, kenapa kawan-kawan STM ini, kenapa kawan-kawan anak-anak SMA ini turut beserta demo dan lain sebagainya, bisa jadi mereka khawatir. Mereka prihatin terhadap kesejahteraan guru-guru yang mengajarnya. Banyak aspek yang sebenarnya bisa meredam situasi ini, Bapak-Bapak sekalian, tetapi kebijakan-kebijakan itu tidak diambil, belum diambil, atau telat diambil. Maka harapannya setelah ini, Bapak-Bapak sekalian dapat mendorong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis tersebut yang berdampak pada masyarakat. Terakhir, dari Pancatura, yaitu adalah mendorong pemerintah mengambil kebijakan strategis peningkatan perekonomian rakyat secara cepat dan tepat. Menurut data BPS, Bapak-Bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, ada 3,6 juta pemuda di Indonesia yang saat ini statusnya menganggur, not in employment, education, or training, tidak dalam masa pendidikan, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak dalam proses pelatihan apapun. Pemuda memiliki banyak kawan, ratusan mungkin ribuan di sana, yang memiliki masalah-masalah sosial seperti terjerat pinjol, seperti ketika melamar pekerjaan selama 1 tahun, 2 tahun, mereka masih menganggur, tidak memiliki kerjaan yang formal, tidak memiliki kerjaan yang tetap, tidak mampu pemuda-pemuda ini untuk mengangkat harkat martabat derajat keluarga dan dunia sendiri. Sehingga apa? Ketika ada pancingan-pancingan, ketika ada provokasi, pemuda-pemuda yang seperti ini adalah pemuda-pemuda yang menjadi target, yang mudah dibakar emosinya, yang dapat didorong untuk menciptakan sebuah kerusuhan dan lain sebagainya. Maka ini adalah pengamatan gejala sosial ekonomi yang terjadi, sehingga menurut hemat kami ini yang menjadi faktor-faktor penting adanya kerusuhan-kerusuhan yang telah terjadi, Bapak-Bapak sekalian. Sehingga kami meyakini bahwa ketika Pancatura ini bisa menjadi salah satu tuntutan yang bisa diperhatikan dan digolkan oleh DPR dan pemerintah, insya Allah saya yakin Indonesia 2045 akan menjadi emas, bukan Indonesia cemas. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dengan hormat, Bapak-Bapak sekalian, banyak sekali tuntutan yang kami ajukan. Mohon agar tidak satupun tuntutan dari kami mahasiswa ini ada yang tertinggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup Indonesia! Terima kasih dari kawan GMNI.
Berikutnya dari mana? GMKI, silakan. GMKI baru HMI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kepada pimpinan DPR RI yang kami hormati. Terima kasih atas ruang dan waktu yang diberikan sehingga kami mahasiswa GMKI dan teman-teman semua di sini bisa menyampaikan apa yang menjadi isu kerakyatan secara demokratis dan terbuka. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi landasan berpikir GMKI, saya sapa semua kawan-kawan di sini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Menyikapin respon situasi kebangsaan hari ini, PP GMKI menyuarakan supremasi sipil, pilar memperkuat negara demokrasi. Kawan-kawan yang sekalian, dalam beberapa waktu ini, kita melihat bahwa banyak situasi-situasi yang mana terjadi ada masyarakat, mahasiswa, buruh semua menyampaikan apa yang menjadi isu kerakyatan. Bagaimana diawali akar dari kerusuhan Agustus 2025 berawal dari keputusan kontroversial DPR RI yang menyetujui tunjangan perumahan fantastis bagi anggotanya di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang terjepit oleh inflasi, pengangguran, dan pemangkasan subsidi. Hal ini memicu kemarahan publik, rakyat marah, terutama generasi muda dan pekerja informal. Ketidakpuasan tersebut semakin memuncak ketika ada representasi oleh aparat polisian yang menyebabkan korban meninggalnya Afwan Kurniawan, seorang pengemudi Gojek online berusia 21 tahun. Namun di sisi lain, kami GMKI melihat bahwa kondisi ini ditumpangi ada sebuah gerakan-gerakan yang melakukan demonstrasi secara anarkis, melakukan penjarahan, mengganggu ketertiban umum dan keamanan, dan ini pasti merugikan rakyat itu juga. Kami yang rencananya mau menyampaikan isu kerakyatan yang dikaji oleh GMKI, Civitas GMKI secara nasional, dan akhirnya kami memutuskan untuk tidak ikut ke jalan. Terima kasih kepada pimpinan DPR. Hari ini kami diberikan ruang bagaimana kami menyuarakan isu kerakyatan, bagaimana kami menyuarakan apa yang menjadi pikiran-pikiran kami dari mahasiswa GMKI kepada pimpinan GMKI. Dan izinkan saya menyampaikan 6 sikap dari PP GMKI yang merupakan hasil dari kajian, hasil dari perenungan dan refleksi seluruh Civitas GMKI. Yang pertama adalah meminta Presiden RI Bapak Prabowo Subianto untuk menegakkan supremasi sipil di Indonesia sebagai bentuk menjaga dan menghormati kedaulatan rakyat. Yang kedua, mendorong DPR agar membentuk tim investigasi secara transparan untuk mengungkap aktor utama dari kerusuhan, tindakan anarkis, dan rencana tindakan makar pada aksi demonstrasi yang terjadi. Yang ketiga, meminta kepada pemerintah dan DPR untuk membatalkan tunjangan fantastis DPR dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, Undang-Undang Masyarakat Adat, serta Undang-Undang Daerah Kepulauan. Yang keempat, meminta kepada pemerintah agar